Ada 3 isu besar yang menjadi konsentrasi saya di paparan kali ini. Yang pertama tadi soal UKT ya, kemudian yang kedua soal makan siang gratis, dan yang ketiga adalah pendidikan gratis. Saya kira tadi soal UKT sudah banyak dipaparkan, tapi saya ingin melihat dari aspek impact. Apa dampaknya kemudian ketika UKT ini dinaikkan? Walaupun tadi menurut Prof. Adli bahwa ini hanya diperkhususkan untuk semester baru, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kalau kita melihat terkait data kemiskinan masyarakat kita kan memang masih banyak yang miskin. Sedangkan saya kaitkan dengan visi pemerintahan ini adalah visi pemerintahan periode kedua ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Tetapi ketika kita cek faktanya tidak seperti itu, malahan UKT dinaikkan. Kalau dalam teori korespondensi ini keliru, gitu. Ya, seharusnya UKT tidak dinaikkan karena konsentrasinya adalah pengembangan sumber daya manusia. Oke, kontradiktif. Nah, dampak pertama, kalau UKT dinaikkan, apa yang terjadi? Itu pertanyaan paling esensial. Yang pertama adalah mahasiswa itu akan cuti. Itu yang pertama, istirahat sejenak. Yang kedua, mahasiswa itu akan sibuk bekerja karena membiayai UKT yang terlalu tinggi. Ya. Yang ketiga, mahasiswa itu berhenti untuk kuliah. 3 aspek ini tidak bisa dinafikan, pasti terjadi kalau UKT kita tinggi. Nah, itu 3 aspek ini. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa dampaknya, gitu ya, ketika mahasiswa kita banyak yang berhenti kuliah. Saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Huda tadi terkait dengan bonus demografi. Di tahun 2030 kita mengalami yang namanya bonus demografi. Puncaknya itu di tahun 2045. Bonus demografi itu adalah usia produktif jumlahnya lebih banyak dibanding usia non produktif. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika generasi muda kita tidak banyak yang menempuh pendidikan akibat tingginya UKT atau berhenti kuliah akibat tingginya UKT, maka di tahun 2045 kita tidak menyongsong bonus demografi, tapi ada kecemasan karena dominan masyarakat dan generasi muda kita tidak punya pendidikan. Akibatnya maka terjadi pengangguran secara besar-besaran karena negara kita diisi oleh orang-orang yang tidak punya pendidikan yang berkualitas dan tidak punya kompetensi. Itu kaitannya. Ketika banyak orang yang tidak menempuh pendidikan, maka bukan generasi emas yang akan terjadi, tapi kecemasan. Nah, itu poinnya.